Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 26 Februari 2026 bersama Romo Eligius Ade Wahyu Pawarta dari Dompu. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam Fresh Juice. Hari ini, Kamis 26 Februari 2026, pekan pertama Prapaskah. Bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini bunyinya sangat indah. Di situ ada pencarian yang mencapai tujuannya. Ada pintu yang terbuka ketika diketuk. Ada juga permintaan yang dikabulkan. Sepertinya semuanya memiliki akhir cerita yang indah. Dari kata-kata Yesus, kita mendengar bahwa tidak ada usaha yang gagal. Jadi setiap orang yang meminta itu akan diberikan. Setiap orang yang mencari pasti akan menemukan apa yang dia cari. Dan juga setiap orang yang mengetuk pintu tidak akan pernah mendapat penolakan, apalagi mendapat caci maki. Begitu juga soal meminta. Apapun yang diminta, pasti itulah yang akan didapatkan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan atau mengkisahkan hal seperti ini pada orang-orang yang pernah ditolak, pada orang-orang yang mencari-cari tapi bahkan tidak pernah mendapatkan? Bagaimana kita menjelaskan hal seperti ini kepada orang yang bahkan mengetuk-ngetuk pintu sampai tangannya terluka, tapi pintu tidak pernah terbuka? Juga bagaimana kita menjelaskan hal seperti ini kepada orang yang meminta, tetapi yang ia terima jauh daripada yang ia harapkan. Bukan sekedar yang ia inginkan. Jauh dari sekedar yang ia harapkan dan jauh dari hal yang ia butuhkan. Bahkan ia pulang dengan tangan hampa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita harus menyadari bahwa apa yang disampaikan kepada kita oleh Yesus dalam bacaan suci pada hari ini adalah soal meminta kepada Bapa, mencari dalam terang sabda Tuhan, mengetuk dalam harapan akan keilahian. Juga permintaan-permintaan itu adalah permintaan-permintaan yang berkaitan dengan permohonan kita kepada Tuhan.
Di sisi lain, kita menyebutnya sebagai doa. Maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tahu pasti apa yang kita minta. Kita harus tahu pasti kita mengetuk di pintu siapa. Dan kita harus tahu pasti dalam kehidupan ini kita mencari apa. Karena kita tidak akan menemukan sesuatu yang tidak ada pada Tuhan. Jadi jika di dunia ini kita mencari hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan menemukannya pada Tuhan. Pengalaman ditolak dan juga pengalaman gagal memang seringkali membuat manusia menjadi kecewa. Apalagi penolakan berulang-ulang dan juga kegagalan yang terus-menerus tidak hanya membuat manusia menjadi kecewa, tetapi pelan-pelan juga kehilangan harapan dan imannya akan Tuhan. Namun saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada titik ini sebenarnya kita harus menyadari apakah keinginan kita itu betul-betul merupakan sesuatu yang baik, ataukah hanya ada dalam pikiran kita sebagai sesuatu yang baik, padahal itu hanya bertujuan demi kesenangan semata. Maka aturan dasarnya seperti ini. Ada kalimat yang kita dengar dalam bacaan suci tadi, bahwa Ia, dalam hal ini adalah Allah, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Akan memberikan yang baik. Kebaikan itu adalah salah satu kesempurnaan. Ia tidak bisa cacat. Dan ia tidak bisa diatur oleh selera dan keinginan manusia. Maka sesuatu yang baik itu senantiasa mengarahkan orang kepada Tuhan. Sehingga ketika apa yang menjadi keinginannya itu melenceng dari sesuatu yang baik, sesuatu yang mengarah kepada Tuhan, maka niscaya ia tidak akan mencapai keinginannya di dalam Tuhan. Nah, di sini lucu. Bahwa sesuatu yang tidak ada pada Tuhan, yang kemudian ia tidak dapatkan, maka kemudian Tuhan juga yang dipersalahkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tapi dalam sisi lain kita juga diajak untuk berpikir. Untuk berefleksi. Kenapa kira-kira saya mencapai kegagalan? Kenapa kira-kira saya ditolak? Kenapa apa yang saya minta itu tidak diberikan? Ya, bisa jadi pada satu titik hidup kita, kita mengunci pintu kita rapat-rapat. Kita menutup telinga kita terhadap ketukan-ketukan. Dan juga kita menolak untuk memberi padahal kita mempunyai. Maka hari ini Tuhan juga bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mungkin banyak kegagalan dan penolakan yang kita terima dalam hidup. Bisa saja itu sebanding dengan penolakan dan juga rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain akibat dari perkataan atau perbuatan kita. Maka mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari saling menyembuhkan. Masa taubat ini, masa prapaskah, masa retret agung ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk membangun rekonsiliasi. Mari saling membuka pintu. Pengalaman dibukakan pintu adalah salah satu pengalaman paling hangat di dalam hidup. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat manjur untuk menyembuhkan luka-luka. Maka mari saling menyembuhkan,
Mari kita mewujudkan hidup yang penuh dengan kebaikan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita di jalan pengharapan ini, jalan cinta, jalan pertobatan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 26 Februari 2026. Terima kasih kepada Romo Eli untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.